ini kita lanjutkan ke ayat yang ke-66, mungkin sampai 68. Walau anna kata benar monggo dipun pinteni sampun kepanggih. Nggih, kita waos surat An-Nisa ayat 66 sampai 68 lah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna katabna alaihim an iqtulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'alu. Sampai mau hilang gak kuat nafas saya, jadi wakaf darurat, wakaf terpaksa, tapi tidak merubah artinya. Walau anna katabna alaihim an iqtulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'alu. Ma fa'aluhu illa qalilum minhum. Ma fa'aluhu illa qalilum minhum. Walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairul lahum wa ashadda tathbita. Walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Wa idzal la'atainahum min ladunna ajran 'azima. Wa idzal la'atainahum min ladunna ajran 'azima. Wa lahadainahum siratan mustaqima. Sadaqallahul azim. Kita kaji sedikit-sedikit saja. Walau anna, dan sekiranya, seandainya, jika, apabila, jikalau. Walau anna, seandainya kami, di sini maksudnya Allah. Dan sekiranya kami Allah kata benar mewajibkan alaihim kepada mereka, kepada siapa? Ya kepada orang-orang yang tadi mengaku beriman,
Aniqtulu anfusakum awikhruju min diyarikum, yaitu supaya kalian bunuh diri atau keluar dari negeri kalian. Ma fa'aluhu illa qalilum minhum. Ini ma fa'aluhum, niscaya mereka tidak akan melakukannya kecuali sedikit dari mereka. Apa sih ini, bahasa apa ini? Ini cerita tentang orang Islam yang ngaku beriman tapi cuman lahiriahnya, atau gampangnya orang munafik. Ailau farodna ala haulail munafiqin. Ailau farodna, yaitu maksudnya jika kami Allah mewajibkan kepada orang-orang munafik itu, ma farodna ala bani Israel, atas apa sebagaimana kami wajibkan kepada orang-orang Bani Israel. Diperintahkan apa? Mana sih tadi sih? Alaman qablahum, ailau farodna ala haulail munafiqina ma farodna alaman qablahum minal masyaqqati wasyadadna at-taklif alaihim. Sekiranya jika kami mewajibkan kepada orang-orang munafik itu apa yang telah kami wajibkan kepada orang-orang sebelumnya berupa kesulitan, masyaqqah, wasyadadna taklif, juga beban-beban taklif, beban-beban hukum, aturan syariat yang berat, alaihim pada mereka, fa amarna biqatlin nafsi, maka kami perintahkan untuk membunuh diri, wal khuruj minal auton, dan keluar dari negeri mereka, kama faradha ala dzalika, sebagaimana pernah kami wajibkan hal itu kepada Bani Israel. Jadi dalam surat Al-Baqarah dulu pernah dibahas, ingat apa enggak? Wa qala Musa liqaumihi innakum dzalamtum anfusakum bittikhadikumul ijla fatubu ila barikum waqtulu anfusakum. Itu dulu ada surat Al-Baqarah, ini kan sudah An-Nisa, sudah lewat jauh di awal. Dulu pernah ini cerita Allah mewajibkan kepada Bani Israel, yaitu ketika rasulnya bernama Nabi Musa, dan kita ketahui Nabi Musa itu adalah nama rasul, nama nabi yang paling banyak disebut di Al-Qur'an. Ada sampai berapa puluh kali, apa 150 atau berapa, saya tidak hafal, bisa dicek di Google. Tentu itu bukan suatu tanpa kesengajaan dan tanpa maksud. Ya, kita pelajari kenapa bukan Nabi Muhammad, Nabi Musa yang banyak diceritakan dalam Al-Quran. Padahal Al-Quran adalah pegangan kita. Ya karena Nabi Musa itu salah satu atau mungkin bahkan jenis apa Rasul yang paling mirip lah background latar belakangnya dengan kita. Anaknya wong biasa-biasa baik, bahkan lahir dibuang nang kali gitu kan. Kemudian dipupuk nang Fir'aun gitu. Jadi kan kayak kita lah, orang-orang yang bukan orang yang lahir sudah anak bangsawan, katakanlah seperti itu, lahir dalam kondisi pemerintahan yang kacau balau dan sebagainya. Jadi untuk menjadi teladan. Nah, ini ada sebuah episode di mana dulu ketika umat Nabi Musa sudah terlepas dari kejaran Fir'aunnya sudah tewas tenggelam di Laut Merah. Lalu Nabi Musa dipanggil ke Bukit Sinai atau Tur Sina untuk menerima perintah selanjutnya. Kemudian Nabi Musa pesan sama sepupunya, yaitu Nabi Harun, kenyong kana panggilan Allah meng Sinai, gampangane tolong umat dibina gitu. Kalingane ketika Nabi Musa pergi, ada peristiwa apa? Ada seorang bernama Musa Samiri, ya Musa Samiri, membuat patung pedet, patung anak sapi, dibuat pakai emas. Lalu dia mengajarkan bahwa ini patung ini Tuhanmu, Tuhannya Musa juga. Musa cuma Musa kelalen main gue loh. Lah wong anu pada bodoh-bodoh manut bae. Kadang-kadang kan orang kadang disuruh pakai akal, tapi ya memang kadang-kadang memang tidak
Tidak menggunakan akal ya, seperti umatnya Nabi Ibrahim kan. Aneh temen anu watu di patak-patak agar disembahi gitu. Udah kan kepriwi lah gitu. Nah kita ada orang gitu. Lah ngufit enggak aneh. Wong mbah wis mati kene disembah-sembah, Mbah, tulung ya Mbah. Wong mbah wis mati dijaluk ditulung esuk putune arep tak sepiti, dongakna ya Mbah. Misalnya itu gitu. Maka ternyata banyak orang-orang dari pengikut umat Nabi Musa yang manut menyembah patung pedet itu. Maka ketika Nabi Musa sudah kembali marah, kepriwe si Firaun. Kenapa mereka malah ngancam nyong ajang kesuari nyong suara berdaya, malah mereka mati nyong orang manut dan sebagainya gitu. Nah akhirnya Nabi Musa mendapatkan perintah dari Allah untuk menyampaikan, ya Bani Israil, wa qala Musa di qaumihi, ya innakum wa qala Musa li qaumih, ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, innakum zalamtum anfusakum, kamu itu zalim pada diri sendiri. Yaitu dengan apa? Menjadikan patung sapi, anak pedet, anak sapi jadi sembahan. Fatubu, ayo bertobat kabeh maring Gusti Allah. Tapi syarat tobatnya apa? Bunuh diri. Itu syaratnya lu. Itu cerita dalam Al-Qur'an. Ya dijelaskan tadi dalam tafsir yang saya pelajari tadi malam dari Dr. Sarawat itu, tafsir Al-Mahfud, menggunakan nanti bisa dilihat di YouTube. Caranya bagaimana? Bukan langsung pegang pasok cep enggak. Jadi teknisnya mereka suruh saling bunuh. Jadi pada pegang pas sampai apa, kemudian bokora tegel dan sebagainya, sama Allah dibuat langitnya jadi gelap. Gelap itu ya bros paten-patenan. Sampai yang meninggal itu sekitar 70 orang. 70 atau 70 ribu lah. 70 apa 7 ribu lah, lupa saya. Banyak lah. Artinya ini Allah sedang bercerita. Karena ini juga dari riwayat bahwa ada orang-orang yang bangga-banggaan, loh Islam, orang Islam, isi manung agama Yahudi, biyen ya Yahudi, ana syariat, syarat tobatnya apa? Pateni dhewek kayak gitu. Tapi kan dalam Islam kan nggak boleh. Lalu orang Islam menjawab, kalau memang dalam Al-Quran Al-Islam itu kita diperintahkan bunuh diri, sholat sebagai bukti keimanan, akan kami lakukan, gitu loh. Ada orang yang jawab begitu. Lalu kedengaran sampai Rasulullah dikatakan, si orang Yahudi kan tadi mengatakan, kalau kamu ngaku orang Islam, coba kalau misalnya ada perintah, coba kalau ada perintah bunuh diri dari Allah, pasti kamu nggak mau kan? Pasti nggak mau kan? Nggak tahu terus. Kalau kami ya dulu ketika Nabi Musa masih ada, kami disuruh membunuh diri, ya kami lakukan itu. Tambah kemudian ada seorang yang menjawab, ya kalau memang Allah menyuruh kami suruh bunuh diri, kami lakukan harus sebagai itu perintah Allah. Artinya untuk menunjukkan tidak ada keraguan bahwa pokoknya ajaran Islam, ajaran agama dari Allah ya yang terbaik walaupun tidak masuk akal gitu. Cuma dalam Islam, dalam Al-Quran di ayat lain banyak ayat itu mengatakan bahwa bunuh diri itu termasuk dosa besar gitu. Maka kemudian Rasulullah berkomentar, kalau orang ini memang ada salah satu, dia pasti melakukannya. Berarti ya itu tadi tidak ada ragu-ragu sama sekali. Maka dalam hal ini walau anna kata benar, karena ada ini menyindir, lah kok orang katanya ngaku Islam kok pengen berhukum kepada orang Yahudi? Apa kira-kira wong kowe anggar misalnya ada syariat suruh membunuh diri apa gelem lah? Atau misalnya pokoknya tinggalkan negara ini aja nang kene. Seperti yang dialami oleh Bani Israel. Bani Israel kan keluar dari negaranya berapa yatibuna arba'ina sanah, 40 tahun terlunta-lunta ke negeri lain gitu. Nah, ini ma fa'aluhu illa qalilum minhum, pasti mereka tidak akan mau mengerjakannya kecuali hanya sedikit. Ay mastajaba wala infat wala inqat illa qalilum minhum lidhafi imanihim, karena lemahnya iman. Jadi makanya ya kita sendiri sebagai orang yang beragama Islam, ada sebagai orang beriman, ada tataran ukuran, memang kadar iman seorang itu berbeda-beda. Misalnya ketika menghadapi atau melihat sebuah kemungkaran bahasanya lah, makanya berarti kan sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan Allah, itu kemungkaran. Orang sholat ya mungkar,
Orang belum jamaah ya mungkar, kira-kira seperti itu. Itu kan levelnya dari mengingatkan dengan kekuasaan dengan tangan, dengan lisan, paling lemah dengan hati. Orang cocok itu masih ada. Yang penting kalau sudah lah jurnal parlemen, apa-apa gitu. Maka tidak ada lagi iman. Maka banyak hadis mengatakan la yu'minu ahadukum, kamu belum dianggap beriman. Satu tadi hatta yakuna hawahu lima tabaan lima jitu bisa sampai hawa nafsunya manut maring apa yang saya bawakan, yang saya kerjakan. Ada lagi la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li nafsihi ma yuhibbu li hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsihi. Orang itu belum yang beriman sebelum dia mencintai di akhihi bagi saudaranya seperti yang dia senangi gitu. Hatta apa banyak sekali hatta la yu'minu ahadukum hatta apa ya banyaklah kata-kata tapi yang dalam pemahaman bukan berarti imannya kosong hilang sama sekali, cuman mungkin dianggap tidak sempurna lah. Biasanya orang menerjemahkannya belum sempurna iman kalian begitu. Tetapi redaksinya berbunyi la yu'minu ahadukum, termasuk dalam ayat tadi fala la yu'minuna hatta, tidak beriman sampai titik-titik tadi. Nah, jadi ini bukan Al-Quran di sini menyuruh untuk bunuh diri, tapi ini sedang bercerita bahwa dulu kaumnya Nabi Musa pernah syarat taubatnya itu harus membunuh diri. Tapi kemudian juga setelah terbunuh banyak, kemudian oleh Allah disuruh cukup. Dan bagaimana orang yang, apakah semua yang tadi kan ada yang 70.000 apa berapa yang terbunuh, kan tidak semuanya berarti umatnya Nabi Musa terbunuh. Maka dijelaskan oleh Rasulullah bahwa orang yang terbunuh itu termasuk kategori taubatnya diterima, yang mendapatkan rezeki di sisi Allah, yang hidup juga taubatnya diterima kayak gitu. Nah di sini walau annahum ma fa'alu ma yu'aduna bihi, andai saja mereka sungguh mereka itu melakukan apa yang diperintahkan, yang diajarkan, dinasihatkan, ay walau annahum ma fa'alu ma yu'maruna bihi min ta'atillah, berupa taat kepada Allah, wa ta'ati rasulihi, dan taat kepada rasulnya, lakana khairul lahum, pastilah akan menjadi lebih baik bagi mereka, lakana khairul lahum fi ajilihim, baik dalam urusan duniawi, wa ajilihim, dan nanti di urusan akhirat, wa asyadda tasbitan li imanihim, wa asyadda tasbitan, dan akan lebih mantap bagi keimanan mereka. Artinya ya kita mendapat pelajaran bahwa prinsipnya sebagaimana disampaikan sebelumnya, sepokoknya kalau itu jelas sudah secara syarih jelas itu adalah perintah Allah, itu adalah yang dicontohkan Rasulullah, ya sudah nggak usah ragu lagi, kita laksanakan mastata'tum sekuat mungkin. Wa ab'adalahum anid dolali wan nifaq, maka kalau tadi orang-orang yang mengaku Islam itu mau melakukan apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, ditaati, ya pastilah imannya akan mantap dan akan terlepas jauh dari kesesatan dan kemunafikan. Bahkan tadi ada penjelasan, walaupun kita tentang ayatul munafik, ada sebuah hadis mengatakan ayatul munafiki salah satu tanda-tanda orang munafik itu ada 3 hal, yaitu yang pertama idza hadasa kadzaba, kalau berbicara lomboni, wa idza apa terusnya, idza hadasa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, angger janji belenjani suklan minggu ngarep sebetulnya ora. Wa idza tumina khona, ketika diberi amanat dia berkhianat. Tetapi dalam memahami di sini ini adalah orang yang, kalau apakah ada kita kira-kira di antara kita yang sama sekali tidak melakukan 3 hal itu? Apa berarti dia orang munafik yang tulen, yang neraka jahanam paling bawah? Kan ada ayat lain mengatakan bahwa innal munafiqina fit darkil asfali minan nar, orang munafik itu tempatnya neraka paling bawah. Jadi kategorinya ya bukan orang, tetap orang Islam. Maka kemarin saya kaitannya dengan ayat sebelumnya, kita tidak boleh menghakimi seorang bahwa dia akan selamanya sampai akhir akan seperti itu kan, karena Allah selalu membuka pintu taubat. Jadi ada, kalau taubat diterima ya sudah, berarti seperti tidak punya dosa lagi. Nah
Kemudian pada ayat yang ke-67, wa idzal la'atainahum min ladunna ajran 'azima, dan kalau demikian ay arsyadnaihum ila thoriqil mustaqim al musil ila jannatin na'im. Kalau orang sudah mau melaksanakan apa yang Allah dan Rasulnya ajarkan, kemudian imannya mantap, tentulah pasti akan Allah berikan dari sisinya pahala yang besar, balasan yang besar. Jadi ini masih terkait dengan yang kemarin. Kemarin kalau orang yang dalam ayat yang ke-63, kalau orang-orang yang pelajarannya orang yang melanggar apa yang Allah ajarkan dan Rasulnya, maka tentu mereka akan diberikan suatu musibah. Musibah itu maka musibah di dunia dan di akhirat. Pernah dulu kita bahas bahwa saya beri judul di YouTube, siksa dunia tidak mesti tampak menyulitkan. Karena ada ayat mengatakan bahwa Allah itu dengan memberikan bahasa Jawanya dijonjon. Dijonjon mau apa-apa berarti kepenak. Orang pernah meriang, orang pernah kangelan, hartane akeh, anaknya ya sukses nang dunia. Itu bentuk siksaan Allah itu. Lah bagaimana kita menendung kepenak kok disiksa kepriwe? Tapi kita bisa meyakini bahwa orang-orang yang mendapatkan bahasa syar'inya lah istidraj, bahasa agamanya istidraj, bahasa Jawanya dijonjon diloloh, itu pastilah tidak mendapatkan ketenangan hakiki. Coba perhatikan orang sing mungkin ketone orang nggak taat, ya bu Islam, bu apa non Islam lah ya. Orang ngaku Islam tapi tidak taat, tapi kok sugih, orang tau meriang, anak sukses kabeh. Itu kan pandangan kita. Tapi pandangan yang alami pasti itu orang merasa cukup, isi kurang baik, nang ditenangi, kan gitu. Nah, ini maka kalau orang yang taat kepada Allah pastilah akan diberikan sebuah ajron azima, sebuah balasan yang sangat agung, yaitu kami tunjukkan kepada siratal at-thoriqil mustaqim, jalan yang lurus, al-musil ila jannatin, yang akan mengarahkan kepada dunia, kepada surganya yang penuh nikmat. Kira-kira seperti itu. Wala hadainahum siratal mustaqima, maka kami akan berikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Nah, kemudian disinggung sedikit mengenai jenis-jenis hidayah. Ini kan setiap hari kita berdoa ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim itu kan pertama kalau ada orang yang belum beragama Islam lalu beragama Islam dikatakan mendapatkan hidayah. Nah, kalau orang udah masuk Islam, udah sholat masih minta hidayah, ya karena memang hidayah belum cukup. Nah, maka perlu kita pahami apa sih jenis-jenis hidayah itu. Jadi ya, bisa di googling. Pertama hidayah ilhami, ilham itu ya sekonyong-konyong muncul dalam pikiran kita untuk melakukannya. Satu contoh, kalau saya pernah merasa mendapat ilham ketika ada pertanyaan, orang menjawab azan itu kan menirukan. Allahu Akbar, ya Allahu Akbar. Tapi kenapa ketika pada sampai hayya 'alas shalah tidak menirukan hayya 'alas shalah, melainkan la haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah juga begitu. Dulu saya mengingat almarhum Mbah Cahyo, Allah yarham, pernah tanya Mas itu kok kalau azan begitu? Itu kayak ujuk-ujuk teng. Loh, saya enggak mikir disit jadi. Kenapa kalau hayya 'alas shalah jawabannya la haula wala quwwata? Ya karena memang ternyata pikiran langsung teng, jawaban ada ilham. Salat itu kan berat. Jadi tanpa bantuan dari, makanya kita la haula, kita enggak mampu, tidak ada tanpa kecuali dibantu sama Allah. Makanya kan kita menyadari, bisa memahami dalam praktek. Kadang-kadang sudah jelas hayya 'alas shalah lah, ngomong lah. Isi abot liyane, abot turune, abot meme parine, abot tandure, abot dagangane,
Ya abot warna-warnane kan. Itu kan berat berarti, ya enggak? Ketika ada hayya 'alas shalah, sudah hayya 'alas shalah, kok kita masih ngkolah? Berarti kan abot salat ya abot. Karena masih lebih enteng liyane miki. Mbuh tandure, mbuh nang sawah, mbuh dagangane, mbuh rapate, mbuh apane gitu. Maka tanpa haul, tanpa illa billah itu tadi, ya nggak bisa orang begitu. Coba kita rasakan gitu kan? Ya begitulah gitu. Makanya kita selalu minta ihdinas siratal mustaqim gitu. Itu pertama hidayah ilhami yang muncul tiba-tiba gampangnya lah. Lagi bingung tengah kepikiran itu ilham itu. Ya sebagaimana di sini kalau dicontohkan sih Allah memberikan hidayah ilham lebih kepada lebah yang suka hinggap di bunga, mengambil saripatinya dan dapat membangun sarang yang menutup para ahli adalah desain yang paling sempurna. Itu kan kayak pinter temen kayak beli KPU mah gitu. Itu pertama hidayah ilhami. Itu jadi. Yang kedua disebut dengan hidayah hawasi. Ini istilah-istilah agama. Hawas itu indra, panca indra. Dia membuat makhluk Allah Subhanahu wa taala mampu merespon suatu peristiwa dengan respon yang sesuai. Contohnya adalah ketika manusia mendapatkan kebahagiaan, maka ia akan senang, dan jika mendapatkan musibah maka ia akan sedih. Dalam istilah kita hidayah hawasi ini adalah kemampuan indrawi. Indrawi ada, kita disebut dengan panca indera karena ada 5. 1 indra penglihatan, alatnya namanya mata. Yang kedua indra penciuman, namanya hidung. Kita belek ya mambune, oke mambune berambang goreng, kan bisa kenali. Kemudian yang ketiga indra pengecap, yaitu lidah, pahit, asin dan sebagainya. Yang keempat indra peraba, yaitu kulit. Yang kelima indra pendengaran, yaitu telinga. Ini disebut hidayah hawasi. Kemudian yang ketiga adalah hidayah akli, akal. Akal itu hanya diberikan kepada manusia. Kalau hewan hanya diberikan hidayah ilhami atau mungkin sebetulnya dengan hidayah hawasi ya. Jadi untuk mempertahankan hidupnya tapi tidak pakai pikiran. Tapi kalau hidayah ketiga adalah akal. Bahkan kalau hidayah akal itu diberikan kepada malaikat dan manusia. Itu akal ya. Apa mana sih ya? Iya, maksudnya kalau malaikat punya akal tapi tidak punya nafsu gitu kan. Kalau manusia punya akal dan punya nafsu, kayak gitu. Jin juga begitu. Nah, hidayah akal adalah hidayah yang diberikan khusus pada manusia yang membuatnya bisa berpikir untuk menemukan ilmu dan sekaligus merespon peristiwa dalam kehidupan dengan respon yang bermanfaat dirinya. Hidayah akal akan bisa kita miliki manakala kita selalu mengambil pelajaran dari segala sesuatu. Dan seluruh pengalaman hidup kita ataupun pengalaman orang lain. Ya contoh, kalau hidayah akal kan tadi dikatakan bahwa anak kecil akalnya belum sempurna. Maka misalnya kita menciptakan memberikan anak kecil ya diukur akalnya. Ini kemarin ada peristiwa Hilman dititipi amplop. Hil, nih kasih mama. Di sini 500. Tapi karena mamanya lagi sibuk, mama mau aduh orang sida gaule ngene takoni. Lah tadi di mana? Enggak tahu. Lupa. Itu gitu kata-kata. Belum sempurna akalnya. Artinya orang yang dewasa juga oke bocah anu seneng dene aja disit misalnya dia. Jangan dipercaya seperti itu karena memang akalnya belum sempurna karena masih umur 8 tahun atau 7 tahun. Ini akal. Tapi tadi di awal disampaikan bahwa akal tidak sepenuhnya bisa untuk sebagai mengukur tentang kebenaran dan kebaikan. Tapi itu tetap penting. Nah, hidayah keempat itu adalah hidayah agama. Nah, ini hidayah agama itu tadi disampaikan agama tidak sebenarnya bisa diukur dengan akal, tapi ukurannya adalah keikhlasan, kepasrahan. Pokoknya kalau kita yakin ini sudah hadisnya sahih, ayatnya jelas maksudnya, ya sudah, enggak usah banyak pikir panjang, lakukan. Bahkan di sini kalau yang dianggap tertinggi adalah hidayah taufik. Wabillahi taufik wal hidayah. Bedanya taufik sama hidayah. Ya ada yang menunjukkan bahwa hidayah taufik adalah hidayah yang membuat manusia hanya akan menjadikan agama,
hanya akan menjadikan agama sebagai panduan hidup. Jadi ketika orang mendapatkan taufik, ya kalau hidayah tadi kan agama belum tentu setiap orang bisa memilih agama dengan tepat. Setelah kemudian mendapat hidayah agama, dia mendapat hidayah menjadi agamanya Islam, belum tentu dia juga bisa mampu diberikan ataukah dia diberikan oleh Allah kemampuan dan kemauan untuk melaksanakan secara sempurna. Tapi kalau sudah sampai taufik, sudah sampai hidayah taufik, berarti orang itu hanya akan menggunakan agama sebagai panduannya. Artinya gampangnya praktek, ketika mendapatkan apapun mikirnya dia cocok apa orang sama Allah dan Rasulnya. Ribon? Oh kemana dewek ngaku Tuhan gitu. Ya artinya orang yang mendapatkan taufik itu segala sesuatu diukur kayak ngernyong kayak dia cocok apa orang karo perintah Rasulullah, karo Allah dan Rasulnya, cocok apa orang, selalu pikirannya ke situ itu. Mau ngapa-ngapain juga. Sementara kita kan sebagai manusia dianggap tidak ada yang tidak punya salah dan dosa. Dan itu diwajar-wajarkan saya dalam arti ketika kita salah ya balik lagi ke rel, istilahnya tidak dituar rel terus itu loh. Ini macam-macam. Makanya kalau di dalam akhir ayat ini, kalau orang melakukan apa yang Allah dan Rasulnya ajarkan, pastilah dia akan dibimbing untuk melaksanakan, mendapatkan taufik tadi adalah menjalankan ajaran agamanya dengan sepenuhnya, sehingga apapun yang dia lakukan selalu diukur bagaimana secara agama, secara ajaran agama Allah. Ya, contohnya gampangannya kayaknya nggak harap turu tapi boboh wudu pas apa ora umpamanya, karena Rasulullah mengajarkan kalau mau tidur wudu dulu, ya wudu dulu gitu. Dan banyak masing-masing yang meskipun kalau ada istilah dalam hukum Islam yang dipahami oleh fikih itu kan ada wajib, sunnah, mubah, haram, makruh. Tetapi kalau orang yang sudah imannya tinggi tidak mengarah apa-apa, lah mbok kan ora wajib iki, jangan makruh iki ora apa-apa, tidak begitu. Tapi berusaha untuk secara sempurna lah, berusaha. Tapi kemampuan orang kan berbeda-beda. Tapi kita makanya yang menjadi penting berarti kan harus semangat berusaha mempelajari bagaimana ajaran Allah dan Rasulnya dalam sesuatu hal. Mikirnya ini menurut Allah bagaimana, Rasulullah bagaimana, terus gitu dalam semua aktivitas. Nah, mudah-mudahan kita sebagai orang-orang yang memang setiap hari bermohon tidak kurang dari 17 kali, yaitu ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina, walaupun dijelaskan siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang kau beri nikmat. Siapa? Para syuhada, para sholihin, para nabi. Maka ini di ayat nanti ayat yang ke-69 itu ada riwayat bahwa Rasulullah bersabda, setiap nabi ketika dia sudah sakit berat menjelang meninggalnya itu akan diberi pilihan sama Allah. Kira-kira ingin tetap hidup di dunia apa berkumpul dengan orang para nabi itu? Maka para nabi akan menjawab ya ingin bertemu yang itu. Jadi Rasulullah juga ditawari seperti itu, kayak gitu. Ya mudah-mudahan dengan kita mempelajari ini tambah semangat, tambah keyakinan. Yang pertama untuk terus belajar, memahami, mengerti, menghayati, meyakini dan mengamalkan ajaran-ajaran yang Allah sampaikan melalui Rasulullah. Yang kedua, mudah-mudahan setelah kita bisa meyakini, bisa mengamalkan, maka kita senantiasa ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bimbingan, yaitu sebagai sirotol mustaqim, sebagaimana kita mintakan tidak kurang dari 17 kali sehari semalam. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Yang benar semoga dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah atas keterbatasan Quran saya mohon maaf. Kiranya ada yang mau ditanyakan? Enggak ada nih. Ribun Mbah. Oh, tenang nggih. Kulo malah jarang, Bang, mboten tahu nih jam kali. Nggih, pertama waktu tahajud itu tengah Quran nisfahu awing kusbing auzid alaihi. Nah niku dasare nggih. Salat tahajud iku tengah wengi apa kurang sithik apa lebih. Lalu ada hadis mengatakan bahwa Allah itu turunnya ke langit dunia itu setiap sepertiga malam yang terakhir.
hatta matla'il fajar, sampai terbit fajar. Maka yang mungkin dianggap paling afdol justru itu di sepertiga malam terakhir. Mau dihitung kira-kira kalau jam 6 malam mulai maghrib sampai jam 6 sampai jam 6 sampai setengah 5 pagi dibagi 3. Nah, kalau sudah dibagi misalnya jam 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 jam 5 misalnya lah 11 bagi 3 berapa? Ya 4 kurang 3 jam misalnya, berarti kan kalau 6 7 8 9 10 kuwi nembe sepertelone ya 10 11 12 13 11 ya rolas kuwi nembe tengah bengi tengah-tengah misalnya gitu. Ya kira-kira sepertiga malam terakhir. Maka mau jam 2, jam 3, jam setengah 4, yang penting asal belum subuh. Makanya ada wasiat Rasulullah kepada salah satu sahabatnya, kalau kamu takut mbok nanti nggak sempat witir karena khawatir bentuk kawan, ya witirlah sebelum tidur. Tapi kalau nanti bangun witir, bangun tahajud, ya jangan witir lagi, sudah witir gitu. Walaupun ada hadis mengatakan jadikanlah witir sebagai penutup sholat malammu, tapi itu kan pemahamannya begitu. Maka sebenarnya kalau sholat taraweh kok sudah witir, ya nanti malam boleh tahajud, bukan berarti nggak boleh witir lagi, nggak boleh tahajud lagi, boleh tapi jangan witir lagi. Sehingga tahajud itu pemaknanya itu mulai yang penting tidur dulu, dan yang afdol itu ya sesuai dengan ajaran Rasulullah setengah malam atau lebih, atau bahkan malah yang paling afdol itu di sepertiga malam yang terakhir. Karena di situ dinyatakan Allah itu mengatakan siapa yang minta tak kasih si mas. Nggih mboten napa-napa kula be mboten tahu nih syaratnya tahajud jam kali. Paling-paling nggih rumah kene iki kula setel alarm ping 3 jam 3:15, hitung-hitung nang jam 3:15 menyat mengkamar mandi wudu dan sebagainya kan paling-paling enggak setengah 4 kira-kira sholatnya berapa 8 sholat apa namanya iftitah 2 rakaat, sholat tahajud 8 rakaat, witir 3 rakaat, ya kira-kira selesai jam 4 lah. Artinya kalau mau puasa masih ada waktu sahur, karena sahur juga berkah. Tapi kemarin saya bilang sama istri, nyong sekarang puasa lah. Kalau memang mau nih jam 3 berapa? Odis ngantuk. Tak ngerti-ngerti. Loh, bicara jam 4 ya ini ya serba buku. Artinya ya sempat cuma sedikit, misalnya ya sempat sahur, ya tahajudnya nggak sempurna, kira seperti itulah. Maka ya udah masalah, temu sahur tahajud jam kali jam 3 untuk menopo. Yang jelas waktunya sampai matla'il fajar, sampai terbit fajar. Kalau sudah fajar ya misalnya lagi witir, sudah tiba-tiba adzan subuh, ya udah sholat ya udah lanjutkan saja. Kira-kira segitulah. Oke, wallahu alam. Kita akhirkan doa majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.